Mio J mentok gak sampai di 80 km per jam. Jadi aku ada satu kasus ya dari abang, kita sebut saja namanya abang siapa ya? Syam. Oke. Jadi motornya adalah Mio J. Ya, mau nanya bang, motor Mio J kalau gas full top speed nahan di 60 sampai 70 km per jam atau kmh. Apa yang harus diganti ya? Mohon bantuannya. Oke. Di sini karena tidak disebutkan ya apakah motor ini standar atau sudah ada dioprek atau di-upgrade atau diapain ya. Jadi aku anggap aja motor ini standar ya, standar dari pabrikan. Dan aku sudah bagi menjadi beberapa poin ya. Jadi langsung aja kita bahas ya kasus dari Abang Syam ini. Yang pertama adalah sudah pasti dari segi mesin ya. Nah, kalau dari segi mesin ya ini aku ada bagi jadi beberapa, yaitu sudah pasti dari piston yang berkerak ya. Piston yang berkerak, karena kan ini Mio J ini ibaratkan kan motor sudah lama ya. Jadi piston atau di bloknya itu ya, itu pasti ada kotoran numpuk banyak ya. Udah pasti tolong dibersihkan. Jadi istilahnya kalian turun mesin, dibuka, dibersihin. Kalau ternyata memang ada cacat di pistonnya, mendingan diganti aja dengan yang baru ya. Ibaratkan kayak rekondisi lah ya, seperti itu. Jadi kalau pistonnya masih oke, hanya kotor, dibersihin aja ya. Sama di bagian klepnya ya, per klep juga dicek juga seperti itu. Karena kotor-kotoran seperti itu biasanya numpuk dan mengganggu yang namanya performa. Ya itu sudah pasti, karena ya bisa dibilang kayak ada masanya kotor ya setelah pemakaian beberapa tahun. Lalu juga ada namanya injektor yang kotor karena BBM ya, itu udah pasti ya. BBM itu enggak 100% semuanya bersih ya. Dimana kalau kemungkinan yang pertama itu adalah penggunaan dari Pertalite ya, terlalu sering ya. Pertalite itu juga nggak terlalu bagus lah ya, karena roundnya juga masih 90, kurang oke menurut aku ya. Atau juga bisa terkena pertamax palsu ya, seperti itu. Atau bisa juga dari tangki SPBU yang kotor ya. Jadi faktor dari BBM yang kotor itu sebenarnya juga banyak. Jadi injektornya itu harus kalian dibersihkan ya, injektor. Lalu berikutnya ada namanya throttle body yang kotor ya. Nah, kalau throttle body itu kan lebih ke suplai oksigen atau udara ya. Nah, itu juga pastinya kotor, wajib banget dibersihkan ya. Dan dibersihkan pun juga jangan mau cuman dibongkar bagian joknya itu tuh langsung dibersihin pakai cleaner atau carbon cleaner gitu. Ya, kotoran itu bakal masuk ke mesin. Jadi throttle bodinya itu harus dibuka kemudian dibersihkan ya, itu lebih efektif ya. Walaupun memang kalau dari segi durasi waktu bakal lebih lama, tapi itu lebih efektif ya. Jangan mau kalau cuman disemprotin doang dalam keadaan terpasang, karena ya throttle body bersih gitu loh, cuman kan kotornya masuk ke ruang bakar ya, tambah kotor lagi gitu ya. Jadi harus dibongkar ya untuk membersihkan throttle body ya, karena kotor seperti itu. Kemudian ada juga yang busi yang kotor ya, atau yang sudah sekarat ya, itu juga mempengaruhi. Jadi busi juga kalau sudah ada umurnya ya, sudah mau tewas atau kotor ya, berarti antara dibersihkan kalau kotor, atau kalau sudah sekarat diganti aja ya, seperti itu. Kemudian oli mesin yang nggak sesuai ya, itu juga berpengaruh, karena oli mesin yang mungkin terlalu kental ya, itu juga nggak bagus ya untuk mesin yang standar ya, seperti itu. Jadi cari ukuran yang pas sesuai dengan motor kalian. Kemudian juga kotak saringan udara ya, dan juga saringan udaranya yang kotor ya. Dimana kalau sudah kondisi kotor seperti ini, otomatis throttle body juga kotor, udara yang masuk juga kotor, ya udah pembakar juga kotor ya, seperti itu. Jadi rajin-rajin juga dibersihkan ya, kotak saringan udara dan saringan udara yang kotor gitu ya. Kemudian juga knalpot yang bocor itu juga mempengaruhi, karena namanya knalpot itu kan dipanasi terus menerus ya. Biasanya dalam jeda waktu tertentu ya, apalagi kalau nggak dirawat, kebanyakan yang terjadi adalah bolong ya, atau bisa juga karena korosi dan sebagainya itu bisa berlubang gitu ya. Jadinya knalpot yang bocor itu juga mempengaruhi namanya performa. Oke, dan itu adalah faktor yang pertama dari segi
mesin. Faktor yang kedua ya sudah pasti dari sistem penggeraknya atau CVT ya. Nah, kalau dari CVT itu aku juga bagi jadi beberapa sub poin, dimana kalau sudah pasti ya roller yang peang ya diganti aja, nggak usah dipertahanin, jangan nunggu sampai habis karena juga bakalan ngerusak puli ya, seperti itu. Jadi kalau roller sudah peang atau retak atau yang sudah nggak layak pakai, diganti aja ya, nggak mahal kok ya, itu sudah rata-rata juga per 6 biji harganya, jadi gampang lah ya, seperti itu. Kemudian juga per CVT dan per sentry ya, itu juga pasti ada namanya masa loyonya ya, dimana kalau sudah loyo diganti aja ya. Memang sih nggak bakalan bisa nggak bakalan bisa patah atau gimana, itu jarang banget, kecuali kalau terlalu over makanya bisa. Jadi tapi lebih kebanyakan adalah loyo alias sudah kayak nggak mau ngompres, itu nggak mau bagus dia, seperti itu. Jadi renggangannya sudah kayak ya letoy gitu, apa-apa yang letoy kan nggak bagus ya, seperti itu. Jadi pere-pere diganti aja. Kemudian puli ya, puli yang sudah nipis atau yang sudah nggak layak pakai itu juga diganti ya, atau nggak sudah ada yang retak atau gimana gitu ya, pokoknya kondisinya sudah nggak layak pakai itu diganti aja ya, puli. Kemudian juga kampas ganda yang tipis ya, kampas ganda yang tipis itu juga nggak bagus ya, lama-lama itu juga bakalan ngerusak juga lebih tepatnya ya. Jadi kampas ganda yang sudah menipis itu diganti aja, jadi jangan nunggu sampai habis dulu baru diganti, tapi kalau sudah menipis lebih baik diganti aja, itu bakalan jauh lebih berguna daripada kalian ngabisin kampas ganda. Kemudian V-belt ya yang sudah retak atau hampir putus itu juga jangan dipakai ya, nyesel sumpah. Beda dengan kalau rantai ya, rantai putus mungkin masih bisa terselamatkan dengan sedikit lebih gampang ya, tapi kalau V-belt yang putus itu wassalam, karena apa, kalian belum tentu bisa bongkar CVT gitu loh ya, dan itu kerjaan juga lebih ribet. Makanya kalau V-belt yang sudah mulai retak atau yang kondisi sudah hampir putus itu diganti aja, mendingan seriously ya. Kemudian juga ada yang namanya oli gardan yang lama nggak diganti ya, ini kebanyakan orang juga nggak tahu ternyata ada oli ya, atau bisa dibilang ya oli gardan itulah pokoknya, atau oli transmisi. Itu kebanyakan beberapa orang nggak tahu malahan, jadi sudah over banget, sudah sampai botak, bahkan mungkin sampai habis baru diganti atau diisi ulang atau sebagainya ya, itu juga bahaya. Jadi kalau oli gardan kalau sudah lama atau setidaknya ya lebih dari 5.000 mendingan diganti aja ya untuk oli gardan. Jadi kurang lebih untuk Bro Syam ya itu jawabannya aku ya, karena kamu nanya di channel aku ya, itu jawabannya aku. Kalau mungkin ketemu jawaban yang lain di channel lain atau di tempat lain ya terserah kalian mau pakai yang mana ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bro Syam ya, di keluhan Mio J-nya yang mentok di cuman 60 sampai 70. Oke? Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk jawabannya. Kalau kalian yang punya pertanyaan lagi atau mungkin ada keluhan, tulis aja di kolom komentar, nanti aku coba bahas bikin kontennya, jawabin satu persatu. Oke? Dan sampai jumpa di videoku berikutnya. Terima kasih sudah nonton. Bye bye.